Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di ruang operasional peringatan dini multi geohidrometeorologi. Gedung ini merupakan pusat komando sistem peringatan dini multi bahaya pertama di Indonesia yang dirancang khusus tahan gempa dengan dilengkapi super teknologi. Baik, teman-teman media massa, terima kasih atas kedatangan pada sore hari ini dalam mengikuti kegiatan Jumpa Pers mengingat akhir-akhir ini kondisi cuaca di Indonesia ekstrim dan ada beberapa kejadian bencana hidrometeorologi. Untuk itu kami langsung saja di sini sudah hadir narasumber Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, Bapak Direktur Layanan Iklim Terapan Bapak Marzuki, dan Bapak Direktur Perubahan Iklim Bapak Fahri Rajab, dan yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Meteorologi Bapak Guswanto yang hadir secara virtual melalui Zoom dan beberapa media massa yang juga hadir di ruangan virtual. Untuk memanfaatkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dikorita Karnawati. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Riri atas perkenalannya. Kemudian sekali lagi juga terima kasih kepada rekan-rekan dari berbagai media dan juga Bapak Ibu sekalian atas waktunya yang diberikan. Kami ucapkan selamat datang di ruang operasional multi hazard early warning system atau ruang operasional sistem peringatan dini multi bahaya geohidrometeorologi yang diperkuat dengan superkomputer dan didukung oleh fondasi bangunan tahan gempa, yaitu apa Pak? Base isolation. Baik, perkenankan kami menyampaikan perakiraan atau prediksi musim hujan tahun 2025-2026. Rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini di bulan September 2025, sebagian wilayah Indonesia masih dalam periode peralihan musim. Peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi masih peralihan. Awal musim hujan di Indonesia bervariasi, tidak bersamaan, tidak serempak. Dimulai dari beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang memasuki musim hujan mulai Agustus yang lalu. Ada sebagian yang sudah masuk musim hujan Agustus yang lalu, sebagian kecil dari zona musim. Kemudian secara bertahap meluas ke wilayah selatan Indonesia dan timur Indonesia. Pada umumnya, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan mulai periode ini secara umum musim hujan akan dimulai periode September hingga November. Jadi mulainya tidak bersamaan dari September hingga November. Dibandingkan rata-ratanya, rata-rata dimulainya musim hujan. Musim hujan tahun 2025-2026 akan datang atau datangnya lebih awal dari biasanya di sebagian besar wilayah. Selain itu, sifat hujan pada musim hujan pada musim hujan tahun 2025-2026 diprediksi berada pada kategori normal yang menunjukkan kondisi yang tidak terlalu basah
ataupun terlalu kering. Yang juga artinya normal sesuai dengan rata-rata curah hujan selama 30 tahun terakhir. Rata-rata curah hujan tiap bulan, rata-rata curah hujan bulanan selama 30 tahun terakhir. Kemudian puncak musim hujan sebagian besar terjadi pada bulan November hingga Desember 2025. Jadi puncak musim hujannya itu setiap wilayah itu bervariasi antara bulan November hingga Desember 2025, terutama di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan. Ya. Kemudian puncak musim hujan yang diprediksi akan terjadi di bulan Januari hingga Februari adalah di sebagian besar Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Artinya apa? Yang dikhawatirkan di sini, karena puncak musim hujan itu tidak seragam. Tiap wilayah mempunyai puncak masing-masing. Tadi antara November, Desember, itu yang untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, lalu semakin ke selatan, yaitu Jawa, kemudian juga di Sulawesi, Maluku, dan Papua, beda lagi puncaknya di Januari hingga Februari. Artinya apa? Dikhawatirkan dan sangat mungkin potensi kejadian bencana itu akan hampir sepanjang bulan. Ya, ada yang di November sampai Desember, ada juga yang di Januari sampai Februari. Jadi, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi bencana, semoga. Tapi kita harus siaga karena puncak musim hujan itu cukup panjang periodenya dan sebarannya itu juga hampir merata, sehingga kesiapsiagaan untuk potensi bencana hidrometeorologi yang baru dimulai pendahuluannya ya di peralihan. Jadi sebetulnya di Bali ini kan belum musim hujan, tapi baru peralihan dari musim kemarau sampai musim hujan. Itu pun baru peralihan, kondisinya sudah seperti itu. Padahal nanti di bulan November sampai maaf periode September tadi puncaknya di bulan November sampai Desember ya. November sampai Desember itu baru puncaknya. Kemudian kalau untuk Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua termasuk Bali ya, itu puncaknya antara Januari hingga Februari. Nah, jadi bagaimana dengan puncaknya nanti yang peralihan sudah seperti itu ya. Meskipun secara rata-rata curah hujan bulanan itu normal. Curah hujan bulanan itu normal, artinya tidak ekstrim. Namun kejadian bencana itu adalah kejadian ekstrim yang harian. Jadi sangat dimungkinkan atau dimungkinkan meskipun rata-rata bulanan selama 30 hari itu normal, namun bisa saja hujan yang sebetulnya 1 bulan itu turun hanya selama beberapa jam. Jadi kalau dihitung selama 1 bulan ya hujannya sekian 300 milimeter dalam 1 bulan. Dianggap masih normal. Tapi yang 1 bulan ini bisa saja turunnya hanya 1 hari atau beberapa jam. Contoh yang di Bali itu harusnya hujan lebih dari 1 bulan. 380 milimeter dalam 1 hari. Itu bisa saja 2 bulan bisa ya. Atau 1 bulan. 1 bulan lebih bisa. Nah, jadi yang perlu disiagakan, meskipun hujan di musim hujan nanti, curah hujannya atau bersifat normal, sesuai dengan rata-rata bulanannya, namun hujan yang 1 bulan
makin sering terjadi hanya dalam satu hari atau beberapa hari. Itu yang berbahaya. Kemudian, bagaimana rekomendasi menghadapi musim hujan tahun ini hingga tahun 2026? Jadi, memasuki musim hujan 2025-2026, yang diperkirakan berlangsung tadi mulai Agustus 2025 hingga April 2026, dengan puncak musim hujan tadi sebagian di bulan November, Desember, dan sebagian di bulan Januari, Februari 2026, BMKG mengimbau kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan sektor terkait serta masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Pada sektor pertanian, penyesuaian jadwal tanam agar tidak bertepatan dengan puncak hujan, pemilihan varietas tahan genangan, serta perbaikan irigasi dan drainase menjadi prioritas. Nah ini, drainase harus segera prioritas diperbaiki saat ini akibat dari kemungkinan adanya curah hujan ekstrim yang sifatnya harian. Dan harus disertai dukungan pemerintah melalui benih cadangan, informasi iklim, nah ini dari BMKG, dan asuransi pertanian. Jadi saya ulangi, pada sektor pertanian, penyesuaian jadwal tanam agar tidak bertepatan dengan puncak hujan, pemilihan varietas tahan genangan, serta perbaikan irigasi dan drainase menjadi prioritas, disertai dukungan pemerintah melalui benih cadangan, informasi iklim, dan asuransi pertanian. Sementara itu, sektor perkebunan perlu mengantisipasi kelembapan tinggi dengan pengendalian hama dan penyakit secara intensif, juga dengan pengelolaan drainase yang baik, penyesuaian pemupukan untuk mengurangi pencucian nutrisi, serta pemanfaatan air hujan secara optimal. Di sektor energi, pengelola waduk diimbau mengoptimalkan pengisian sejak awal musim untuk juga meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir di daerah curah hujan tinggi, serta menerapkan konservasi air di wilayah dengan curah hujan di bawah normal. Jadi sebetulnya secara detail kami juga menyampaikan informasi ada beberapa wilayah yang curah hujannya sebagian besar normal, namun ada sebagian kecil di bawah normal dan ada sebagian kecil di atas normal ya Pak. Itu ada daftarnya ya. Di sini di petanya juga ada wilayah mana yang curah hujannya diprediksi normal di sebagian besar dan sebagian kecil ada yang di bawah normal dan ada yang di atas normal. Kemudian tadi untuk sektor energi juga direkomendasikan agar dilakukan penyesuaian operasi waduk dengan puncak musim hujan di bulan November, Desember, serta tadi di bulan Januari, Februari 2026. Tadi November, Desember 2025, serta ada di bulan Januari, Februari 2026. Juga untuk selain melakukan penyesuaian operasi waduk dengan puncak musim hujan, serta melakukan koordinasi lintas sektor sebagai kunci menjaga ketahanan energi dan ketersediaan air. Pada sektor kebencanaan, potensi banjir di wilayah berintensitas hujan tinggi perlu diantisipasi melalui edukasi masyarakat,
dan terutama pembersihan saluran air, pembersihan sedimen-sedimen yang memenuhi saluran air, kemudian kesiapan evakuasi, sementara risiko karhutla menurun pada puncak musim hujan, tetapi harus diwaspadai pada periode peralihan itu saat ini ya, terutama di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, dan sebagian Sumatera, perlu mewaspadai masih mungkin terjadi karhutla. Jadi masih mungkin terjadi hotspot atau titik panas di bulan atau di periode peralihan saat ini. Jadi di suatu wilayah bisa mengalami banjir bandang, namun di wilayah yang lain masih mengalami karhutla. Jadi kewaspadaan masih perlu dilakukan. Kemudian dari sisi lingkungan, kelembapan tinggi pada musim hujan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan termal. Karena suhu diprediksi akan lebih dari 27 derajat Celcius, terutama di perkotaan. Sehingga penting mengoptimalkan ini drainase, ruang terbuka hijau, sirkulasi udara, serta edukasi masyarakat tentang hidrasi dan adaptasi dalam berpakaian. Adapun pada sektor kesehatan, kecocokan iklim untuk demam berdarah diprediksi meningkat signifikan pada bulan Desember 2025 hingga Januari 2026. Jadi di bulan itu diprediksi kondisi kelembapan udaranya sangat cocok ya untuk perkembangan penyakit demam berdarah. Karena kelembapan udaranya melampaui 80%. Jadi sangat lembab. Dan risiko tertinggi untuk demam berdarah ini berdasarkan kelembapan udara yang akan terjadi, diprediksi tertinggi di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sehingga diperlukan upaya pemberantasan sarang nyamuk, larvasidasi, fogging, fokus, penyuluhan, serta monitoring melalui sistem peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Itu tadi tentang gambaran hasil prediksi musim hujan yang sedang akan mulai terjadi hingga tahun depan sekitar bulan April ya Mas. Diprediksi hingga bulan April. Bagaimana dengan prediksi untuk sepekan ke depan? Kalau tadi prediksi 6 bulan, untuk 6 bulan ya, 6 bulan ke depan. Berikutnya yang akan kami sampaikan adalah prediksi untuk sepekan ke depan. Berdasarkan dinamika atmosfer di kondisi sepekan ke depan. Selama sepekan ke depan, cuaca Indonesia diperkirakan bervariasi dengan potensi hujan lebat disertai angin kencang di banyak wilayah, yaitu di Sumatera, Jawa, serta Indonesia bagian tengah hingga timur. Semua ini, hampir di sebagian besar wilayah ya. Di masa peralihan ini, di periode peralihan musim ini, dalam sepekan ke depan diprediksi akan terjadi hujan atau potensi hujan lebat disertai angin kencang. Hal tersebut diakibatkan oleh fase DMI negatif dan anomali OLR. Nanti Bapak menjelaskan ya, apa itu maksudnya. OLR bernilai negatif yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Diperkuat oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation, yaitu masuknya pergerakan awan-awan hujan dari arah barat Indonesia sepanjang Katulistiwa, dari Samudra Hindia ya,
itu pergerakan awan-awan hujan ini juga memacu peningkatan curah hujan. Kemudian juga diakibatkan adanya gelombang atmosfer yang aktif ya, gelombang atmosfer yang sedang aktif yaitu gelombang Kelvin, atmosfer ekuator ya, gelombang atmosfer ekuator yang sedang aktif saat ini adalah gelombang Kelvin dan gelombang Rossby serta gelombang atmosfer yang frekuensi rendah yang juga aktif di berbagai wilayah. Selain itu, saat ini juga terpantau adanya bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang memicu konvergensi dan konfluensi angin, jadi pertemuan angin. Sementara pola siklonik di Kalimantan Utara, jadi ada pola siklonik pula di Kalimantan Utara, juga membentuk area konvergensi atau pertemuan angin tersebut yang meningkatkan peluang hujan di sejumlah daerah. Jadi poinnya potensi pembentukan awan-awan hujan dan hujan dengan curah hujan yang sedang hingga lebat itu masih tinggi selama periode sepekan ke depan. Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer sepekan ke depan tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sepekan ke depan, yaitu tanggal 12 hingga 14 September 2025, diprediksi akan terjadi hujan lebat yang berpotensi terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selain itu, diprediksi pula potensi terjadinya angin kencang di Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Kemudian untuk tanggal 15 hingga 18 September 2025, hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Angin kencang berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Nah, yang kami sampaikan ini kan nama-nama provinsi ya, potensi di berbagai provinsi. Secara lebih detail dengan resolusi lebih tinggi, potensi untuk setiap kabupaten dan kecamatan dapat dilihat langsung di laman BMKG ya. Dan untuk setiap kecamatan selain di laman BMKG juga di sosial media dan di aplikasi mobile phone info BMKG. Jadi bagaimana potensi cuaca sepekan ke depan, silakan secara lebih detail di tingkat kecamatan ada di info BMKG. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak hujan lebat disertai angin kencang yang berpotensi menimbulkan banjir, genangan air, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, serta gangguan pada transportasi darat, laut, dan udara, termasuk risiko gelombang tinggi di perairan dan banjir pesisir atau rob, terutama di wilayah pantai utara Jawa serta pesisir selatan di wilayah Indonesia. Nah, kalau kita lihat pada tayangan di belakang, yang perlu diwaspadai itu tadi yang sudah kami sampaikan, itu ditandai dengan warna orange. Itu berarti hujan sangat lebat. Orange itu, mohon maaf, orange adalah hujan lebat. Orange hujan lebat. Alhamdulillah tidak ada merah ya, hujan sangat lebat. Namun kami akan terus mengupdate kondisi ini. Nah, kemudian
Bagaimana rekomendasi untuk potensi cuaca ekstrim sepekan ke depan? Maka diperlukan langkah aksi dini yang terarah dan kolaboratif. Kami sudah mengkontak beberapa gubernur yang akan terdampak ya, yang wilayahnya diprediksi akan terdampak, dan kami juga sudah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Namun operasi tersebut baru dapat dilakukan apabila gubernur setempat menetapkan kondisi siaga darurat. Ini yang dipersyaratkan oleh BNPB. Operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan apabila gubernur setempat menetapkan kondisi siaga darurat berdasarkan peringatan dini dari BMKG. Jadi agar para gubernur bisa menetapkan kondisi siaga darurat, kami sudah menyampaikan peringatan dini ini. Kemudian kami juga terus mengimbau perlunya masyarakat dan pemangku kepentingan untuk rutin memonitor informasi perkembangan cuaca yang resmi dari BMKG. Karena ada yang tidak resmi, yang sering muncul secara otomatis ya. Secara otomatis mungkin di mobile phone atau di laptop. Tadi saya di suatu tempat hujannya lebat, laptopnya mengatakan sebagian cerah. Itu kan otomatis. Itu data dari global. Jadi data-data untuk menghitung itu dari global. Nah, jadi kami menghimbau sebaiknya atau semestinya monitor jangan yang ada otomatis keluar itu karena sering meleset karena datanya memang tidak tidak rapat, datanya sangat terbatas. Ya itu monitor informasi resmi dari BMKG. Baik berupa prospek cuaca itu perakiraan jangka agak panjang seperti 1 minggu ke depan, kemudian peringatan dini 3 harian, maupun peringatan dini beberapa jam sebelum kejadian, yang sering disebut nowcasting. Dan kami menggunakan radar untuk memberikan peringatan dini biasanya 3 jam sebelum kejadian, sampai 30 menit ya sebelum kejadian. Yang disampaikan melalui aplikasi mobile phone info BMKG, juga melalui media sosial dan siaran resmi. Contohnya saat kejadian di di Bali, kejadiannya tanggal berapa? 9 September. Peringatan dini itu dikeluarkan pada tanggal 3 hari sebelumnya. Jadi selalu peringatan dini itu dilakukan 3 harian. Jadi waktu itu tentang tanggal 5 September itu peringatan dini telah dikeluarkan sebagai langkah antisipasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengantisipasi lanjut. Dan kekhawatiran kami kejadian-kejadian itu masih mungkin terjadi untuk beberapa bulan ke depan. Sehingga mohon terus memonitor peringatan dini, namun juga disertai dengan aksi dini, terutama memastikan drainase tata kelola air itu benar-benar sudah siap. Nah, ini mestinya sudah disiapkan agar daya tampungnya itu bisa memadai untuk menampung hujan. Kemudian juga pemerintah daerah dimohon terus meningkatkan kesiapsiagaan, antara lain dengan mengaktifkan posko bencana dan juga menyiapkan jalur evakuasi. Jadi harapan kami, begitu peringatan dini dikeluarkan, itu ada langkah, misalnya kalau memang diprediksi akan terjadi hujan lebat, yang berada di bantaran-bantaran sungai atau di daerah-daerah rawan banjir, itu dimohon untuk menyingkir sementara selama hujan itu terjadi. Jadi tidak mengungsi permanen, tidak, tapi sifatnya evakuasi sementara sampai kondisi hujan,
berhenti atau dampak dari hujan itu berakhir. Kemudian juga pemerintah daerah dimohon untuk mengkoordinasikan aparat terkait agar mampu merespons dengan cepat dan tepat. Ketiga, upaya mitigasi lingkungan harus diperkuat melalui pembersihan saluran drainase dari sedimentasi dan mungkin juga sampah, serta menjaga fungsi daerah resapan air agar mampu meresapkan air secara optimal. Kenapa hal ini penting? Seandainya itu pun dijaga, resapan air berfungsi optimal, curah hujannya itu memang semakin ekstrim, di luar desain yang disiapkan. Jadi kemungkinan juga masih akan terjadi overflow, itu kemungkinan masih terjadi. Karena memang curah hujan selama 10-20 tahun terakhir ini memang eh, sangat ekstrim ya, meningkat sangat signifikan dan sangat dipahami apabila desain-desain infrastruktur dan sistem tata kelola air itu sudah terlampaui. Memang mestinya tidak sanggup. Seandainya itu terpelihara dengan sempurna. Apalagi kalau sudah penuh terisi sedimen. Jadi dampaknya akan lebih serius. Kemudian juga menjaga serta mencegah alih fungsi lahan yang dapat memperburuk genangan. Keempat, perlu digalakkan kembali partisipasi masyarakat dan edukasi masyarakat dengan mendorong perilaku tidak membuang sampah sembarangan, meningkatkan kewaspadaan khususnya di daerah rawan banjir, longsor, dan banjir bandang, serta menyiapkan kebutuhan darurat di tingkat rumah tangga. Misalnya sudah siap misalnya tas siaga bencana ya, itu dengan berbagai kelengkapannya di dekat pintu seandainya sewaktu-waktu harus mengalami evakuasi. Dan yang terakhir, untuk sektor kelautan dan transportasi, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi dan angin kencang. Selalu kami keluarkan peringatan dini yang terupdate setiap saat, setiap hari, melalui aplikasi Inawis. Inawis ataupun melalui sosial media BMKG, melalui laman BMKG. Nelayan maupun operator transportasi laut dianjurkan menunda aktivitas apabila peringatan dini disampaikan oleh BMKG sehingga dapat dijaga keselamatan masyarakat ataupun para nelayan. Demikian dari kami yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Ibu di Korita Karnawati. Mungkin ada tambahan dari klimatologi untuk perakiraan musim hujannya. Pak Fahri, kami persilakan. Nanti setelah Pak Fahri mungkin dari Deputi Bidang Meteorologi Pak Guswanto. Kami persilakan terlebih dahulu Pak Fahri. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Yang kami hormati Ibu Kepala BMKG, rekan-rekan media sekalian. Melengkapi yang tadi disampaikan Ibu Kepala, memang kalau dilihat dari sifat curah hujannya, sebagian besar wilayah Indonesia di musim hujan 2025-2026 kami prediksi sifatnya pada umumnya normal. Namun demikian bukan berarti kita mengurangi kewaspadaan, kesiapsiagaan karena dengan curah hujan normal pun sendiri itu potensi intensitas tingginya masih tetap ada, gitu ya. Betul, betul, betul. Dan yang seperti tadi disampaikan Ibu Kepala, yang perlu kita waspadai adalah curah hujan yang terkonsentrasi dalam waktu pendek, gitu ya, dalam satu harian bahkan dalam periode jam-jaman. Mungkin itu Bu, tambahan sedikit dari kami. Terima kasih, Pak Senang. Terima kasih Pak Fahri. Di ruang Zoom juga sudah hadir Pak Sena, Pak Arda Sena, Deputi Bidang Klimatologi. Kami persilakan Pak untuk menambahkan perakiraan awal musim hujan khususnya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Sena.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Ibu Kepala, Bapak Deputi Bidang Meteorologi, dan Bapak Ibu semua di BMKG maupun rekan-rekan media. Saya izinkan menambahkan sedikit. Kalau kita lihat gambar yang sedang tampil di layar ini, bahwa sebagian besar wilayah Indonesia curah hujan, sifat hujannya adalah normal secara mayoritas, dengan diwarnai di beberapa daerah 27% itu di atas normal. Dan kalau kita lihat di slide yang menunjukkan mengenai maju mundurnya dari musim hujan, bisa ditampilkan, tolong. Yang maju mundur musim hujan. Ya, kombinasi dari kedua informasi tadi dengan yang slide yang ini, di mana menunjukkan bahwa kita lihat ada 42% wilayah zona musim itu maju, dan kita lihat daerahnya sebagian besar Jawa itu maju, dan sudah banyak daerah juga yang di situ sudah masuk musim hujan. Ini sebenarnya ada message baik yang perlu kita juga petik, bahwa ini merupakan kesempatan baik untuk kita juga memajukan awal dari musim tanam berikutnya. Sehingga ini merupakan kesempatan baik sebenarnya untuk kita bisa memperkuat juga upaya ketahanan pangan kita di daerah-daerah yang musim hujannya nanti maju. Itu juga didukung dengan sifat hujannya yang juga normal, bahkan ada beberapa yang di atas normal, asal eh, asalkan jumlah hujan yang jatuh itu bisa dikelola di wilayah sentra pangan, ya. Maka ini sebenarnya merupakan kesempatan baik untuk kita juga memanfaatkan dari kondisi iklim ini untuk kegiatan pertanian yang juga mendukung program ketahanan pangan. Mungkin itu saja sedikit apa namanya untuk membalance message dari BMKG, tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari yang offline dulu, Pak Marzuki, ada tambahan, Pak? Ibu Kepala yang Pak Deputi Klimatologi, Pak Deputi Meteorologi yang ada di sini, Pak Fahri. Mungkin sedikit saja menambahkan dan menegaskan kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala dan Pak Fahri, bahwa sebetulnya memang ciri khas kondisi iklim dan cuaca di tropis itu adalah eh, seperti saat sekarang ini. Jadi saat kondisi iklim itu mengindikasikan terjadi eh, peralihan musim, biasanya terus diikuti dinamika harian yang cukup eh, ekstrim. Jadi artinya message-nya adalah ini waktu yang tepat untuk kita melakukan kesiapsiagaan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Tadi sempat disinggung oleh Ibu Dikorita dan Pak Marzuki dan Pak Fahri bahwa ada beberapa wilayah untuk harian yang masih diprediksi berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Nah, untuk itu mungkin dari Pak Deputi Bidang Meteorologi, Pak Guswanto, untuk dapat menjelaskan prediksi dan apa penyebabnya, Pak. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ririn, rekan-rekan media yang saya banggakan, Ibu Kepala BMKG, Pak Deputi Klimatologi dan jajaran, serta para direktur di Kedeputian Bidang Meteorologi. Jadi kalau kita lihat Mbak Ririn dan rekan-rekan media bahwa dinamika atmosfer sepekan ke depan itu di Indonesia lebih cenderung dipengaruhi oleh beberapa. Misalkan kita lihat adanya fase dipole mood index negatif ya. Kemudian ada anomali long wave radiation bernilai negatif juga. Ini mendukung pertumbuhan awan hujan. Kemudian diperkuat oleh adanya aktivitas Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin, Rossby Equator, serta gelombang frekuensi rendah lainnya di berbagai wilayah. Dan yang paling berpengaruh di wilayah barat Indonesia adalah
terdapat bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang ini memicu untuk terjadinya konvergensi dan konfluensi angin. Sementara juga kita melihat adanya pola siklonik yaitu di Kalimantan Utara. Ini juga turut membentuk area konvergensi untuk meningkatkan peluang hujan di semua daerah. Nah, sebagai gambaran bahwa periode tanggal 12 sampai 14 ini ada dua siaga hujan lebat ya, itu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan di Papua. Sedangkan untuk angin kencang ini kita identifikasi ada di Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan periode 15 sampai 18 September untuk siaga hujan lebat ini masih terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dan angin kencang terjadi di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Sedangkan kami juga melihat bahwa ada eh, kegiatan bibit siklon tropis semiotika S ini juga menyebabkan adanya gelombang tinggi, yaitu gelombang sekitar 2,5 sampai 4 meter. Ini juga masih terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, kemudian Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, sampai ini juga Jawa Barat, Banten, ini juga masih meningkat. Sedangkan tinggi gelombang yang lebih dari 4 meter ini masih belum teridentifikasi. Namun kita lihat hanya 2,5 sampai 4 meter. Artinya di Samudra Hindia bagian barat maupun selatan wilayah Indonesia ini perlu diwaspadai bagi aktivitas pelayaran. Dan ini juga didukung oleh adanya aktivitas awan cumulonimbus tentunya di wilayah yang sama. Demikian Mbak Ririn tambahan dari Kedeputian Bidang Meteorologi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gus. Jadi ada beberapa wilayah yang harus diwaspadai potensi cuaca ekstrim. Untuk itu kami persilakan kepada teman-teman media yang hadir secara langsung untuk memberikan pertanyaan. Ada? Oke, sebutkan nama. Ini nanti pertanyaan langsung dijawab saja agar tidak lupa ya Mbak ya. Ya Bu ya, izin. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu. Saya Sanya Dinda dari Antara TV. Mungkin ini sedikit bisa dielaborasi lagi terkait peristiwa yang di Bali. Ini kan masih masa peralihan ya tadi Ibu sebut. Terus kenapa bisa terjadi peristiwa seperti itu? Dan kalau misal dari BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini, apakah disampaikan langsung kepada Pemda atau seperti apa? Terus mungkin yang kedua, tadi juga disebut peristiwa semacam ini yang hujan harusnya dalam beberapa bulan terjadi dalam satu hari saja, itu kan akan sering terjadi. Itu kira-kira penyebabnya apa aja Bu misalkan? Jadi tentang Bali, tanyanya kenapa tadi kata yang oke ya memang benar. Jadi ini sudah menjadi suatu empiris ya, fakta empiris. Biasanya masa peralihan itu justru juga bisa terjadi kondisi ekstrim. Kenapa bisa begitu? Nah, karena tadi dikatakan dinamika atmosfer yang terjadi saat itu merupakan beberapa fenomena yang terjadinya itu bersamaan. Jadi misalnya saat kejadian Bali itu adanya aktivitas Madden-Julian Oscillation yang saat itu aktif sampai hari ini sudah berkurang, sudah bergeser ya. Hari ini sudah bergeser, tidak di wilayah Bali lagi ya. Itu tadi pergerakan arak-arakan awan hujan dari Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia bersamaan dengan aktifnya gelombang Kelvin dan Rossby ekuator. Selain ada tadi pengaruh bibit siklon dan fenomena-fenomena itu pun ternyata ya kalau waktu kita belajar awal tentang meteorologi dulu, fenomena-fenomena itu saat itu diperkirakan ya itu kalau terjadinya di musim hujan. Tapi ternyata saat musim kemarau pun fenomena ekstrim itu pun pernah terjadi.
Jadi nampaknya ada tren kejadian-kejadian itu yang harusnya tidak terjadi di musim kemarau atau di peralihan. Ini mulai fakta menunjukkan itu pun ternyata bisa terjadi. Jadi kayak ada apa ya, eh, sesuatu anomali gitu ya, yang kita sendiri para, terutama beliau-beliau para pakar itu juga masih sedang terus mengkaji. Contoh yang lain seperti kejadian badai tropis Seroja itu harusnya tidak terjadi di lintang ekuator antara 10 derajat lintang selatan dan 10 derajat lintang utara. Teorinya itu badai tropis itu selalu berpindah apabila memasuki ekuator. Faktanya terjadi anomali. Lahirnya itu di dalam ekuator. Sehingga ini juga menjadi catatan kami. Apa, adanya beberapa hal yang memang perlu terus kita waspadai meskipun itu masih di peralihan. Demikian ya. Barangkali Bapak bisa menambahkan pertanyaan berikutnya tadi selain kenapa untuk peringatan dini ya. Ya peringatan ini sudah disampaikan tanggal 5 sebentar ya, bisa bacakan ya. Dan itu pun tidak hanya untuk wilayah Bali ya, ada beberapa wilayah yang mendapatkan peringatan dini, yaitu mulai tanggal 5 September disampaikan dalam prospek cuaca sepekan dan diperkuat peringatan dini 3 harian. Kalau 5 September itu kan berarti 5 hari sebelum kejadian. Namun 3 harian, jadi biasanya 5 kemudian 3 hari tanggal ya, tanggal 7 itu diulang lagi, kemudian diulang lagi tanggal 10. Jadi kami memberikan peringatan dini itu selalu diulang-ulang karena untuk mengurangi apa? Karena ketidakpastiannya tuh kalau 5 hari sebelumnya kemungkinan meleset itu masih besar. Makanya 3 hari berikutnya diulang lagi itu kemungkinan meleset makin kecil. Diupdate lagi pas tanggal 10-nya pagi itu, jadi beberapa jam sebelum kejadian diulang lagi. Memang harus seperti itu. Nah, apakah pemerintah daerah menerima? Jadi antara lain cara kami memberikan peringatan dini itu melalui ini apa? Selain melalui informasi resmi yang ada di laman BMKG, lalu ada di aplikasi mobile phone, itu juga melalui koordinasi antar pihak. Jadi ya BMKG dengan BPBD itu selalu ada dalam satu grup komunikasi. Forkompida. Nah, jadi insya Allah itu sampai, tapi barangkali ada beberapa hal yang non teknis ya, yang kita tidak paham. Nah, tapi konsepnya meskipun tidak ada peringatan dini, kami itu antar BMKG, BNPB, ataupun BPBD dan pihak-pihak terkait yang menangani kebencanaan itu selalu ada dalam satu ring koordinasi di setiap daerah. Demikian. Terima kasih. Ya, ini jadi menjawab pertanyaan yang ketiga tadi mengenai curah hujan lebat yang terkonsentrasi dalam waktu pendek. Memang dari beberapa penelitian ada yang menyimpulkan juga bahwa hari-hari hujan ekstrim itu semakin ke sini semakin banyak, gitu ya. Betul, semakin sering terjadi. BMKG mengkategorikan curah hujan ekstrim itu ketika curah hujan 24 jam lebih dari 150 mm dalam satu hari, dalam 24 jam. Kejadian Bali kemarin itu 386 mm dalam 24 jam, hampir lebih dari dua kali lipat kategori ekstrim kami. Kemudian kalau kita ingat di tahun 2020 juga 377 mm gitu ya. Artinya saat ini fakta-fakta ilmiah juga menunjukkan bahwa memang hari-hari dengan curah hujan ekstrim itu semakin sering terjadi. Begitu. Terima kasih. Ada satu lagi dari TVRI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, baik yang offline maupun online. Ada beberapa hal menyambung apa yang sudah ditanyakan tadi terkait dengan kejadian di Bali. Perkenalkan saya Ardianto Wijaya, Bapak Ibu dari TVRI.
terkait dengan banjir di Bali, tadi Bu Dwi Korita menjelaskan terkait dengan fenomena yang mendukung, selain juga peralihan dari kemarau dan juga ke musim penghujan. Titik temu dari gelombang ekuator Rossby, gelombang Kevin, dan juga MGO. Tadi Ibu menjelaskan akan bergeser. Nah, pertanyaannya adalah bergesernya kemana, Bu? Itu yang kemudian juga harus diantisipasi. Karena eh, kalau semalam saya juga berdialog dengan perwakilan BRIN dan BNPB, ternyata memang diperparah dengan fenomena itu begitu. Apakah kemudian BMKG juga sudah memetakan bergesernya ke arah mana dan apa yang harus diantisipasi? Karena kalau hanya mengandalkan terkait dengan faktor utamanya bergeser antara musim kemarau ke musim penghujan, itu kan tidak terlalu parah untuk intensitas hujannya. Tapi ternyata diperparah dengan dua fenomena atau beberapa fenomena ekstrim tadi begitu. Dan yang selanjutnya terkait dengan operasi modifikasi cuaca, apakah juga masih diberlakukan di beberapa titik, Ibu? Karena tidak hanya berbicara di Bali, tapi juga saudara-saudara kita di Nagekeo, ada juga yang sampai dengan 5 orang meninggal dunia, itu apakah juga sama fenomenanya seperti di Bali? Dan eh, mohon dijelaskan juga terkait dengan operasi modifikasi cuaca apa yang kemudian juga dilakukan, apakah juga modifikasi cuaca juga disiagakan di beberapa yang bergesernya fenomena pertemuan atau titik temu dari ekuator Rossby, lalu Kelvin dan juga MGO tadi yang bergeser. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kami juga sudah menyampaikan kepada gubernur-gubernur yang yang akan terdampak itu terutama bergesernya ke arah barat, yaitu yang berpotensi itu misalnya di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian juga termasuk DIY dan Jawa Tengah. Itu yang kami prediksi yang immediate, yang segera. Meskipun kalau secara lebih panjang lagi, itu sampai tanggal 14, itu lebih luas lagi wilayahnya, tidak hanya sebatas di Jawa. Jadi yang kami prioritas saat itu di Jawa karena yang penduduknya banyak ya. Nah, kemudian untuk wilayah pergeseran yang lain ini lebih menyebar ya, yaitu sampai tanggal 14 itu tadi yang sudah kami sampaikan di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, begitu ya, juga di Lampung, kemudian bahkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sampai Kalimantan Timur. Kemudian dimungkinkan juga Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta Papua Selatan. Nah, langkah yang sudah kami sampaikan, selain memberikan peringatan dini ini, kami juga menyiagakan modifikasi cuaca sejak tanggal 10, ya tanggal 10. Namun itu baru bisa dilakukan apabila pemerintah daerah setempat menyatakan kondisi darurat, siaga darurat. Karena kalau tidak itu akan kami menyalahi aturan ya, aturan apa? Tuh. Kemudian yang sudah menyatakan siaga darurat itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi saat ini operasi modifikasi cuaca sedang berlangsung di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tindak lanjut dari peringatan dini kami yang kami sampaikan 2-3 hari yang lalu. 2-3 hari yang lalu. Demikian. Jelas, Mas? Ada yang melemah curah hujannya. Jadi di Bali itu tidak termasuk yang menjadikan kekhawatiran karena bergeser tadi. Jadi justru modifikasi cuaca tidak dilakukan di Bali karena sudah semakin melandai curah hujannya. Tapi sepekan berikutnya kita belum tahu
itu kan prediksi baru sebatas 3 hari ke depan hingga 7 hari ke depan. Sehingga makanya harus selalu kami ulang-ulang. Kami akan monitor terus, bisa saja berbalik lagi oleh fenomena yang lain lagi yang lewat. Jadi ceritanya tuh kalau iklim itu fenomena yang sifatnya itu jangka panjang dalam durasi bulanan yang dipengaruhi oleh monsun. Monsun Australia itu yang mengakibatkan musim kemarau dan sekarang beralih ke monsun Asia yang bertiup, monsun itu angin yang bertiup dari Asia yang membawa musim hujan. Itu fenomena iklim yang tadi akhirnya kita katakan sifatnya normal. Curah hujannya normal ya, curah hujan normal, rata-rata bulanannya itu normal. Itu sifatnya bulanan sampai 6 bulan. Namun dalam arena 6 bulan ini ada peristiwa yang sifatnya harian sampai mingguan. Nah, yang harian sampai mingguan itu banyak faktor pengganggu iklim tadi. Tiba-tiba selama beberapa hari lewat Madden-Julian Oscillation, lewat ke wilayah Indonesia. Lalu tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan selama beberapa hari sampai 1 minggu, gelombang atmosfer tiba-tiba aktif. Tapi sifatnya hanya harian, bukan yang musiman. Kalau iklim tadi musiman. Nah, tiba-tiba ada sirkulasi siklonik. Itu mungkin hanya kurang dari 1 minggu. Nah, itulah yang membuat orang bertanya, kenapa iklimnya normal, tapi kok terjadi hujan ekstrim? Ya karena di antara kenormalan itu terjadi peristiwa yang harian, yang sangat dinamis, karena Indonesia itu kan letaknya di antara benua dan 2 samudra mengontrol iklim dunia. Jadi pengganggu itulah kesulitan memperkirakan, memprediksi iklim dan cuaca di wilayah Indonesia dibandingkan di negara-negara benua. Nggak dikontrol oleh samudra besar, benua besar, enggak. Itulah yang mengakibatkan arenanya itu menjadi lebih riuh. Banyak godaan, gangguan dari berbagai arah. Dari Asia, dari Australia, dari Pasifik, dari Samudra India, belum lagi dari lokal. Seperti itu. Makanya ada perakiraan cuaca yang sifatnya harian. Karena tidak bisa terdeteksi dalam skala waktu bulan. Ya. Oke, sudah jelas ya Mas ya. Jadi BMKG bisa dikatakan standby ya Bu ya, karena cuacanya sangat disiaga, siaga terus Mas. Bisa dalam hari ini normal, nanti ke depannya mungkin tidak normal, seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari Kedeputian Modifikasi Cuaca Ibu bisa kami persilakan kepada Bapak Budi selaku Direktur Operasional Modifikasi Cuaca atau Bapak Seto. Tadi ada yang menyinggung terkait Ibu OMC di wilayah Jatim Jabar ya Bu, karena statusnya sudah siaga. Kami persilakan Bapak Budi atau Pak Seto. Mungkin Pak Budi ya, saya lagi ke perjalanan ke Jawa Tengah ini untuk melihat operasi modifikasi cuaca yang sedang kita lakukan. Pak Budi, Oke, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini saya juga sedang dalam perjalanan. Jadi memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala, operasi modifikasi cuaca di Bali untuk saat ini memang tidak kita laksanakan ya. Tapi untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, per hari ini sudah mulai dilakukan operasi sesuai dengan surat rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada pihak pemerintah daerah provinsi, dan itu sudah direspon oleh Pemprov Jateng dan Pemprov Jatim kepada BNPB. Sehingga BNPB mulai hari ini bersama BMKG sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca dan membuka posko di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian untuk provinsi lain, ya wilayah Sumatera yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ancaman potensi bencananya pun juga cukup tinggi seperti halnya di wilayah Jawa saat ini karena ancamannya bergerak semakin ke arah barat. Ini kami masih menunggu respon dari pihak pemerintah provinsi daerah kepada BNPB yang kalau nanti ternyata sudah keluar status siaga darurat dan seterusnya, mungkin juga
akan kami siagakan untuk beroperasi di sana. Jadi mungkin itu untuk update-nya sementara saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf ini tidak menyalakan kamera karena sedang dalam perjalanan juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi sudah jelas. Ada satu lagi Mas Bimo dari Antara. Assalamualaikum, izin Bu. Saya Bima dari Antara Mus. Ingin bertanya terkait satu hal Bu. Dengan kondisi ini kan sudah ada peringatan dini dan sudah ada imbauan 5 hari sebelum, 3 hari sebelum, dan perakiraan berapa hari ke depan, dasar dan ke depan satu dasar. Mungkin nggak Bu, kayak seperti kejadian Sukabumi, kita menerapkan mengirim tim BMKG untuk mensosialisasikan langsung ke setiap daerah, ke setiap titik rawan itu. Karena sebagaimana ditahu dan juga sering disampaikan informasi dari preskon dari BMKG sendiri, BMKG sudah menerbitkan peringatan dini, cuman lagi-lagi yang kita harapkan supaya bisa mengevakuasi diri tidak terjadi seperti itu. Nah, ini kan banyak kejadian seperti itu kan. Dalam hal ini BMKG sendiri yang menguasai informasi terkait kondisi cuaca, memungkinkan nggak menerjunkan tim, mendampingi BPBD, mendampingi Pemda secara langsung. Kayaknya tidak hanya cukup melalui siaran dari media sosial, karena mereka tidak ada chemistry, tidak ada tahu mereka. Seperti yang kita lakukan di Sukabumi, apakah bisa terjadi lagi? Kan dari curah hujan tinggi ini tidak cuma banjir, tapi ada tanah longsor, tapi ada pergeseran tanah, terutama di Jawa Barat yang sangat riskan. Demikian, Bu. Betul sekali Mas Bimo dari Antara News. Memang benar yang Anda sampaikan itu. Alasan inilah yang membuat kami ini menjadi, ya saya ya mohon maaf, kami kalau lebay, sehingga kami segera instruksikan ke BMKG di daerah. Jadi di daerah seperti di Bali ini ada berapa stasiun BMKG? 3 stasiun BMKG. Nah yang khusus untuk, terutama yang untuk iklim dan cuaca, ini kami ada instruksi agar peringatan dini ini harus ditindaklanjuti dengan temu darat. Jadi kami menginstruksikan seluruh jajaran BMKG. Jadi biasanya kalau keluar peringatan dini lalu kami zoom ke ini seluruh BMKG di seluruh Indonesia, dan mereka sudah tahu ini. Jadi pembagian tugas ini yang akan terdampak misalnya Sumatera Utara sampai kepala balai dan kepala stasiun klimatnya, sampai kami instruksikan datangi, dampingi di posko. Saya mengatakan gitu. Jadi ya lebay-lebay lah maksudnya, kayak anu ya. Jadi jangan hanya keluarkan peringatan dini, tapi datangi, temu darat ke posko, bahkan mendorong agar segera menggerakkan Babinsa, menggerakkan apa yang di desa-desa Tagana, kan ada Tagana, ada Babinsa, ada forum PRB itu, sampai saya mungkin juga merasa berlebihan. Sampai misalnya sudah ada peringatan dini hujan, ya saya kasih contoh di tahun 2000 saja, saat waktu itu saya masih dari perguruan tinggi, saat ada peringatan dini cuaca itu kami datangi ke gunung, dan ternyata di gunung itu waktu itu di Kabupaten Magelang, Tagananya itu ada pemuda naik trail tahun 2000 loh ya, 25 tahun yang lalu. Itu teriak-teriak, hujan, 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 gerimis, turun, turun. Yang sedang naik ke gunung, maksudnya akan memberitahu, dipaksa turun, turun. Jadi semuanya menjadi ada action, dan itu yang sedang kami upayakan. Tapi terus terang belum berhasil. Meskipun tahun 2000 itu sudah pernah berhasil di Kabupaten Magelang. Jadi sampai pada level ada yang dari desa berteriak-teriak sambil naik turun. Dan kami kemarin juga menginstruksikan, tidak hanya kemarin, berkali-kali petugas kami di daerah instruksikan temu darat dan dampingi di posko.
sampai dampingi apa yang harus dilakukan. Jangan hanya mengatakan potensi hujan lebat. Lalu gimana? Apa yang harus dilakukan? Yang di sungai itu agar diminta untuk menjauh dulu. Bukan mengungsi, hanya menjauh. Nanti hujan reda, sudah aman, boleh balik lagi. Seperti itu. Jadi apa yang Anda pikirkan itu memang menurut kami tepat. Nah, mohon doa dukungannya lah agar berhasil. Terima kasih. Cukup ya yang offline. Yang kita lanjut ke ruang Zoom. Ada pertanyaan Ibu. Ada beberapa media dari Reuters menanyakan terkait puncak musim hujan tahun ini secara umum di Indonesia lebih panjang dan tidak seragam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari November hingga Februari, ya. Ya. Nah, ini kenapa Ibu? Kenapa seperti ini begitu? Terus yang kedua, puncak musim hujan di beberapa wilayah itu sempat tadi Ibu mengatakan ada masa transisi atau peralihan di puncak musim hujan. Nah, ini apakah ada potensi cuaca ekstrimnya Ibu dan bagaimana begitu? Saya akan menjawab yang terakhir dulu. Yang pertama nanti beliau yang ahlinya ya, atau mungkin Pak Deputi Klimatologi ya, karena beliau-beliau yang menganalisis. Nah, meskipun peralihan tadi pertanyaannya masih ada potensi cuaca ekstrim Dan resiko banjir. ya, betul. Lalu yang ditanyakan kenapa? Ya, betul. Oke. Nah, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, peralihan itu dalam konteks kondisi iklim. Jadi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Konkretnya, peralihan pengaruh monsun Australia yang kering yang mengakibatkan musim kemarau di Indonesia beralih dengan pengaruh monsun Asia yang basah, angin dari Asia yang basah yang membawa pengaruh musim hujan. Dan pengaruh itu skala waktunya itu bulanan. Bisa sampai 6 bulan bahkan lebih. Itu konteks iklim. Itu peralihannya itu. Tapi kenapa bisa terjadi cuaca ekstrim? Nah, meskipun monsunalnya adalah peralihan, tapi pengaruh cuaca itu lebih dipengaruhi oleh dinamika yang sifatnya sesaat. Di fase peralihan tadi yang berlangsung beberapa minggu, beberapa bulan, terjadilah fenomena sesaat, tiba-tiba lewatlah Madden-Julian Oscillation, yaitu arak-arakan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia di sepanjang ekuator, aslinya tuh dari timur Afrika, jauh banget dia perjalanannya, melintasi, sebetulnya akan ke Samudra Pasifik. Tapi karena Indonesia letaknya di ekuator, ya dilewatilah begitu kan. Sehingga ini kejadiannya hanya sesaat dalam konteks beberapa hari. Bisa sampai minggu ya, sampai minggu. Nah, jadi itu dua hal yang sebetulnya berbeda. Tapi kejadian dalam waktu yang sama di arena, di area yang sama. Tidak hanya Madden-Julian Oscillation, secara sesaat tiba-tiba ekuator, gelombang ekuator aktif ini. Dan tiba-tiba apalagi tadi, ada sirkulasi siklonik. Dan tadi disampaikan dari berbagai paper atau penelitian, memang disimpulkan pengaruh perubahan iklim itu mengakibatkan kejadian-kejadian yang sifatnya tadi sesaat, yang ekstrim, itu semakin sering terjadi. Terbentuknya sirkulasi siklonik juga semakin sering. Dulu tidak sesering sekarang. Ini kalau sirkulasi siklonik yang satu belum selesai, sudah disusul berikutnya, sering dan kejadiannya juga semakin banyak. Sehingga kami tidak boleh lengah, meskipun dikatakan secara musim atau iklim itu curah hujan normal, kan berarti lalu nanti akan damai terus normal selama 6 bulan. Enggak. Di sela-sela normal itu akan ada kejadian-kejadian yang kompleks dan ekstrim tapi skalanya sesaat harian. Itulah kenapa BMKG harus siaga 24 jam. Karena fenomena itu akan semakin sering
menurut beberapa hasil penelitian. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih dari Reuters pertanyaan tentang puncak musim hujan lebih panjang dan tidak seragam. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala, eh, cuaca dan iklim di Indonesia itu sangat kompleks karena banyak faktor yang mempengaruhi skala global, skala regional maupun lokal. Ya, fenomena-fenomena seperti ENSO, dipole mode index, kemudian di regional ada monsoon, ya, ada angin pasat, kemudian ada tadi MJO, Rossby, gelombang atmosfer, maupun dalam skala lokal seperti bentuk topografi lokal itu juga semua berkombinasi mempengaruhi kompleksitas iklim di Indonesia. Begitu pula dalam skala waktu gitu ya, fenomena-fenomena yang jangka pendek harian seperti tadi ya gelombang-gelombang atmosfer ya, maupun yang fenomena yang punya skala waktu panjang seperti El Nino, La Nina itu semua mempengaruhi Indonesia. Dan ditambah lagi kondisi geografis lokal kita daerah tropis kepulauan itu semua mempengaruhi kondisi iklim. Itulah kenapa BMKG membuat yang namanya zona musim. Seluruh Indonesia ada 699 zona musim. Nah, tiap zona ini punya karakteristik musim yang beda-beda. Kapan awal musim hujannya, kapan puncak musim hujannya, kapan akhir musim hujannya, itu semua beda-beda. Itulah kami mendetailkan dalam yang namanya zona musim. Seluruh Indonesia ada 699 zona musim, plus ada daerah yang perbedaan musim hujan dan musim kemarau-nya tidak jelas. Itu yang kami sebut dengan daerah non-zona musim atau non-zone. Kalau di sekitar kita contohnya ya di Bogor ya misalnya Jawa Barat, ketika musim di daerah lain musim kemarau tapi di sana masih terus musim hujan. Di Sulawesi contoh lain misalnya di Toraja itu juga daerah non-zona musim. Nah itulah yang menyebabkan kenapa puncak musim hujan di Indonesia bervariasi beda-beda durasinya dan juga tidak seragam. Jadi karena memang kompleksitas faktor pengendali iklim cuaca di Indonesia itu juga sangat banyak. Mungkin itu. Terima kasih Pak Fahri. Bu, ini tadi menyambung dari pertanyaan Mbak Anissa. Pertanyaannya sangat menarik, Bu. Jadi di puncak musim hujan khususnya Oktober November itu kan kita Desember, November, Desember itu berpeluang misalkan dikhawatirkan bisa terjadi banjir begitu. Ini apakah bisa berpotensi seperti itu? Karena kalau menurut kita Bu bahwa hujan itu kan ibaratnya seperti kayak dituding ya Bu ya sebagai cuaca dituding salah satu faktor utama penyebab banjir. Nah ini beliau ini menanyakan terkait itu Bu. Apakah banjir ini salah satu akibat dari kondisi cuaca ekstrim Bu? Seperti itu. Jadi kalau banjir memang karena kondisi cuaca, hujan ekstrim. Nah, namun kan itu sebetulnya kan sudah diantisipasi, yaitu kita membangun infrastruktur untuk mencegah atau mengendalikan banjir. Nah, kemudian selain itu juga kondisi yang hujan lebat itu menjadi banjir karena air hujan tidak bisa meresap. Tidak bisa meresapnya itu bisa karena beberapa hal. Karena infrastruktur pengendali banjirnya kurang berfungsi. Misalnya penuh dengan sedimen. Itu penyebab teknisnya ya, tidak atau kurang berfungsinya infrastruktur pengendali banjir. Karena misalnya kurang terpelihara atau penuh sedimen atau sampah. Nah, atau bisa juga seandainya terpelihara pun sistem pengendali banjir itu dirancang tidak untuk menghadapi kondisi yang ekstrim. Karena dulu membangunnya sebelum ada data-data cuaca ekstrim. Katakanlah bendungan itu dibangun 70 tahun yang lalu. Kan ada desainnya bahwa bendung ini mampu untuk menampung mengendalikan banjir untuk hujan sampai intensitas berapa. Saat itu tuh misalnya skenario 100 tahun itu pun belum mencapai sampai 380. Sehingga memang desainnya
tidak disiapkan untuk menghadapi kondisi ekstrim. Jadi penyebabnya bisa karena tidak terpeliharanya atau kurang terpeliharanya sistem pengendalian banjir, atau memang sistem pengendaliannya itu tidak siap untuk menghadapi ekstrim. Yang kedua, faktor non teknis. Non teknis juga bisa karena memang lahannya rusak. Lahannya rusak. Jadi pohon-pohonnya sudah gundul. Jadi tidak ada akar-akar yang menahan air itu. Bisa juga lahannya tadi semakin terbuka, tertutup oleh semen. Nah, sehingga itu kombinasi beberapa faktor yang mengakibatkan banjir itu menjadi parah. Nah, yang paling bahaya bila semuanya itu terjadi bersamaan dan berinteraksi. Makanya parah. Demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, Anda teman. Oke, baik. Terima kasih Bu Dikorita. Jadi sudah menjawab ya Mbak Anissa di online dari Reuters bahwa ada beberapa faktor pendukung penyebab banjir ya Bu ya. Seperti itu salah satunya tadi infrastruktur dan adanya tata lahan. Oke, mungkin ya selain ada hujan yang ekstrim seperti itu. Jadi kalau ini belum siap berarti menambah dampaknya semakin itu. Baik, mungkin dari sebelum ditutup Ibu, nanti sebelum ini sudah selesai, mungkin ada tambahan dari Pak Deputi Bidang Meteorologi, Pak Gus Wanto. Kalau misalkan ada tambahan pernyataan, kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Mungkin pertanyaan dari Mbak Ananda ya, yang dari router ya. Jadi memang kan Bali itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa terjadi di periode peralihan. Sedangkan puncak banjir itu sendiri, puncak musim hujan nanti kan diprediksi tadi masih di November, Januari, Februari. Sehingga potensi banjir besar itu mungkin terjadi di bulan November hingga Februari, terutama wilayah-wilayah dengan karakteristik misalkan tadi sudah disinggung juga topografi rawan, drainasenya buruk atau mungkin tata kelola airnya kurang, terus juga ada wilayah pesisir yang dataran rendah, sehingga nanti beramplifikasi antara curah hujan yang jatuh di daratan bertemu dengan banjir pesisir atau rob, itu memungkinkan juga bisa terjadi banjir ya. Nah, kemudian kalau untuk Denpasar itu sendiri kemarin, kan kalau kita catat curah hujan itu di Staklim Kediri itu sekitar 385, sekitar di wilayah barat ya. Sedangkan di Ngurah Rai itu kita catat hanya 84 atau 94, saya agak lupa ya. Namun mengapa di underpass itu terjadi banjir karena tata kelola airnya mungkin barangkali selokannya yang belum ini. Jadi itu penting dilakukan. Jadi menjelang banjir periode puncak musim hujan nanti di November, Januari, Februari, barangkali tidak ada salahnya kalau kita melakukan ini. Kemudian ada satu lagi yang tadi disampaikan sangat menarik terkait pendampingan ya. Pendampingan BMKG terhadap Pemda maupun BNPB atau BPBD. Nah, bentuk pendampingan tadi yang disampaikan Ibu adalah melekat yang efektif. Artinya bahwa kita itu di samping mengeluarkan peringatan dini, barangkali ada di daerah dibentuk tim tanggap cuaca terpadu barangkali. Jadi sehingga kita juga ada proaktif di mana forecaster BMKG, BPBD dan Pemda itu duduk bersama sehingga tidak nunggu. Terus kemudian yang kedua, barangkali kami juga bisa mengintegrasikan dashboard cuaca kami kepada Pemda. Misalkan seperti di Balai 3 ya BMKG itu bisa mengintegrasikan ke dashboardnya Pemda sehingga Pemda tidak harus telepon-teleponan, tidak, jangan cukup melihat di comment centernya mereka. Nah, dan yang terakhir adalah bisa dilakukan melalui simulasi bersama dan audit respon ya. Audit respon ini maksudnya begini, kalau sudah diberikan peringatan dini dari hulu BMKG, pemberi peringatan dininya hulu, media penyampainya juga disampaikan, barangkali hilirnya bagaimana aksi dininya yang dilakukan ya, itu penting sekali. Misalkan kita
seperti Kabupaten Sleman itu sudah kerjasama dengan BMKG, ada pelatihan desa yang tanggap bencana. Itu antara BMKG, BPBD, dan Pemda itu juga sudah bersatu. Nanti bisa dibuat dalam bentuk join SOP atau join sekretariatan. Kira-kira itu Mbak Ririn yang bisa saya tambahkan dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Gus. Mungkin dari Pak Sena kalau ada tambahan sebelum closing statement oleh Ibu Kepala BMKG. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Mohon izin Ibu Kepala Pak Detmed. Eh, di luar yang tadi kita sampaikan mengenai kewaspadaan ini, kalau kita lihat dan kita ingat peta yang tadi, curah hujan di Indonesia mayoritas normal. Normal itu artinya kan tadi rata-rata dari periode yang sebelumnya uh, pernah terjadi di Indonesia. Artinya juga curah hujan yang nanti akan datang di musim hujan di Indonesia itu juga sudah sering terjadi di Indonesia dengan frekuensi juga yang uh, relatif sering gitu. Artinya kita sudah cukup familiar dengan keadaan yang akan kita hadapi bersama selama musim hujan ini. Saran kami mungkin tidak perlu terlalu berlebihan apa namanya terlalu takut, kita meningkatkan kewaspadaan, tetapi kita juga jangan lupa untuk juga memetik manfaat positif dari iklim yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sena dan Pak Guswanto atas penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan media massa baik secara online maupun secara offline. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Kepala BMKG untuk memberikan kalimat penutup. Ibu, kami persilakan. Terima kasih pada rekan-rekan media dan masyarakat. Kami ulangi sekali lagi bahwa saat ini kita atau Indonesia sedang memasuki musim peralihan antara musim kemarau menuju musim hujan yang sering seperti yang kami sampaikan sebelumnya, sering ditandai dengan kejadian ekstrim. Contohnya yang telah terjadi di Bali. Nah, kejadian ekstrim ini masih dimungkinkan untuk terjadi, terutama dalam sepekan ke depan, sesuai yang sudah kami sampaikan dalam peringatan dini. Jadi kami mohon agar masyarakat dan pemerintah daerah serta pihak terkait terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG melalui berbagai kanal, juga melalui aplikasi mobile phone, dan juga dan juga kami koordinasikan dengan BMKG di daerah. Jadi di daerah di setiap provinsi itu ada beberapa kantor atau stasiun BMKG ya untuk berkoordinasi di lapangan. Jadi kami instruksikan untuk juga mendampingi saat kita keluarkan peringatan dini. Sehingga kami mohon dengan adanya peringatan dini ini, mohon untuk segera dilakukan aksi dini. Jadi tidak sekedar dibaca ya, tapi juga aksi dini minimal meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang berada di daerah rawan. Biasanya setiap daerah itu sudah hafal daerah rawannya itu di mana saja. Setiap daerah itu udah hafal. Bahkan yang tinggal di situ juga sudah memahami daerahnya rawan. Nah, oleh karena itu apabila ada peringatan dini yang tinggal di daerah rawan ataupun aparat setempat segera saja meminta masyarakat untuk siaga. Caranya bagaimana? Siaga itu bisa dilakukan dengan cara meninggalkan tempat yang berbahaya itu menjauh dari sana. Misalnya menjauh dari bantaran sungai atau lembah sungai di mana kita tinggal apabila ada peringatan dini hujan lebat. Tinggalkan dulu beberapa saat, itu bukan mengungsi, beda ya, bukan mengungsi. Mengevakuasi diri dan apabila sudah aman, biasanya dari BMKG setempat mengatakan cuaca sudah membaik kembali, silahkan kembali lagi. Itu hal semacam ini sebaiknya kita harus membiasakan seperti itu. Jadi saya mohon terus saja, jangan lelah ya,
memang kadang-kadang lelah juga ini, tapi karena untuk keselamatan, terutama sering kejadiannya itu saat jam nyaman untuk tidur. Jadi, itu saja yang perlu kami ingatkan. Lalu sisi positif dari musim hujan ini yang tadi sudah kami sampaikan, puncaknya bervariasi mulai dari bulan November, ada sebagian wilayah di bulan November, ada juga yang di bulan Desember, ada yang di bulan Januari, ada yang di bulan Februari. Puncaknya ini bervariasi. Di saat puncak ini dikhawatirkan bencana hidrometeorologi, namun ada sisi positifnya. Air hujan ini dengan sistem tata kelola air yang tepat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan misalnya pertanian, jadi pola tanam, waktu tanam bagi para petani atau Bapak Ibu di pertanian bisa disesuaikan. Bisa juga untuk pengelolaan sumber daya energi, khususnya sumber daya air, agar dapat dimanfaatkan sisi positifnya, sekaligus mencegah potensi banjirnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Korita atas kalimat penutupnya. Terima kasih kepada teman-teman media massa. Kami mohon sebagai mata rantai bencana media massa untuk terus menggencarkan informasi dari BMKG dan memberikan literasi edukasi untuk meningkatkan respon dan aksi dini masyarakat terkait peringatan dini BMKG. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terus gencarkan informasi dari BMKG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.